Jadi, bangun ruang adalah istilah dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan objek-objek tiga dimensi yang memiliki volume atau isi. Dalam geometri, bangun ruang memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki dua dimensi, bangun ruang memiliki tiga dimensi yang memberikan karakteristik khusus pada objek tersebut. Contoh bangun ruang, yaitu tabung. Apakah kalian pernah melihat tabung? Tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang terdiri dari dua lingkaran yang sama besar sebagai tutupnya, serta sebuah permukaan melengkung yang memanjang di antara kedua lingkaran tersebut. Karakteristik tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama memiliki dua lingkaran tabung terdiri dari dua lingkaran yang sejajar dan memiliki diameter yang sama sebagai tutupnya. Lingkaran ini membentuk dasar-dasar tabung. Jarak antara kedua lingkaran tutup ini disebut sumbu tabung. Setiap lingkaran tutup memiliki radius atau jari-jari yang sama. Dalam tabung, lingkaran tutup atas dan bawah memiliki bentuk dan ukuran yang identik, seperti pada gambar ini. Lalu, ada mantel tabung. Mantel tabung adalah permukaan melengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tutup, seperti pada gambar di samping. Sumbu tabung adalah garis lurus yang menghubungkan pusat kedua lingkaran tutup tabung. Sumbu tabung membentang sepanjang tinggi tabung, seperti pada gambar. Lalu, bagaimana cara menentukan volume dan luas tabung? Kita dapat menentukan volume tabung dengan rumus V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari tabung, T sama dengan tinggi tabung. Bisa dilihat pada gambar. Contoh soal. Sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari alas 14 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume tabung? Jawabannya volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Volume sama dengan ini, V itu kan ada 22/7 atau dikali R kuadrat 14 kuadrat dikali 10. 10 itu adalah tingginya. Jadi volume itu sama dengan 22/7 dikali 196 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 6160 cm akar 3. Lalu untuk menentukan luas tabung kita dapat gunakan rumus berikut. Rumus luas tabung yaitu luas sama dengan 2 dikali V dikali R dalam kurung R ditambah T, atau tanpa tutup V dikali R dalam kurung R ditambah 2 dikali T. L sama dengan luas permukaan tabung, V sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari alas atau atap, T sama dengan tinggi tabung. Alternatifnya 2 dikali V dikali R kuadrat ditambah 2 dikali V dikali R dikali T. Contoh soal. Sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari alas 14 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas tabung? Jawabannya L sama dengan 2 dikali V dikali R kuadrat ditambah 2 dikali V dikali R dikali T. Luas sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat ditambah 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 10. Luas sama dengan 2 dikali dalam kurung 22/7 dikali 196 ditambah dalam kurung 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 10. Luas sama dengan 2 dikali 616 ditambah 88 dikali 10. Luas sama dengan 1232 ditambah 880. Jadi hasilnya yaitu 2112 cm akar 2. Jadi untuk luas permukaannya 2112 cm akar 2.
Lalu, apa sih manfaat tabung dalam kehidupan sehari-hari? Tabung seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagaimana yang telah tergambar di dalam video ini. Bangun ruang bola. Apa sih bangun ruang bola? Jadi, bola adalah suatu objek 3 dimensi yang berbentuk bulat dengan permukaan lengkung yang sama jarak dari titik pusat. Bola juga dapat didefinisikan sebagai bentuk geometris yang terbentuk oleh semua titik dalam ruang 3 dimensi dan memiliki jarak yang sama dari titik pusatnya. Bola adalah salah satu bentuk geometris 3 dimensi yang memiliki karakteristik yang khas dan menarik. Salah satu karakteristik utama dari bola adalah bahwa semua titik pada bola berada pada jarak yang sama dari pusatnya. Ini berarti bahwa jika Anda mengukur jarak dari pusat bola ke setiap titik pada permukaannya, nilai jaraknya akan selalu sama. Selanjutnya, bentuk bola adalah bentuk bulat sempurna tanpa sudut, sisi, atau tepi tajam. Dan satu lagi, karakteristik menarik dari bola adalah bahwa permukaannya merupakan luas terkecil yang memisahkan bagian dalam bola dari bagian luar bola. Bagaimana cara menentukan volume dan luas bola? Untuk menentukan luas permukaan bola, kita dapat menggunakan rumus berikut. Luas permukaan sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. LP sama dengan luas permukaan, D sama dengan diameter, P sama dengan volume, R sama dengan jari-jari. Contoh soal, terdapat suatu bola dengan jari-jari 21 cm, tentukan luas permukaan bola tersebut. Di sini kita memakai V sama dengan 22/7 dan sedangkan di sini kita ketahui bahwa R-nya adalah 21 cm. Jadi LP sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat sama dengan 4 dikali kita pakai V tadi 22/7 lalu dikalikan dengan R-nya yaitu 21 cm kuadrat, lalu hasilnya yaitu 5.544 cm kuadrat. Untuk menentukan volume bola, kita dapat menggunakan rumus berikut. P sama dengan 4/3 dikali V dikali R akar 3. P sama dengan volume bola, R sama dengan jari-jari bola, V sama dengan konstanta yang bernilai 3,14. Contoh soal, terdapat suatu bola dengan jari-jari 21 cm, tentukan dan volume bola tersebut. Jadi di sini kita menggunakan V sama dengan 22/7, sedangkan kita ketahui bahwa R-nya adalah 21 cm. Jadi P sama dengan 4/3 dikali V dikali R akar 3. Hasilnya 4/3 dikali 22/7 dikali 21 akar 3. Jadi kita mendapatkan hasil 38,808 cm akar 3. Tahukah kamu apa saja manfaat bola dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja manfaat bola di kehidupan? Itu bisa dilihat pada gambar-gambar yang sudah tertera di dalam video. Bangun ruang kerucut. Apakah kamu ingin tahu apa itu bangun ruang kerucut? Kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh sebuah lingkaran yang dilengkungkan hingga membentuk sebuah permukaan melengkung. Kerucut memiliki karakteristik yaitu 1. Satu titik puncak atau vertex, 2. Satu lingkaran sebagai dasar atau basis, 3.
Tinggi kerucut adalah jarak vertikal dari titik puncak atau puncak kerucut ke lingkaran dasar atau basis kerucut, dan yang terakhir yaitu tidak memiliki rusuk atau tepi samping. Bagaimana cara mencari luas dan volume kerucut? Nah, untuk mencari luas kerucut, kita dapat menggunakan rumus berikut. Untuk luas permukaan kerucut itu, L sama dengan V dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. L itu adalah luas kerucut, V sama dengan bilangan konstanta matematis, R sama dengan jari-jari kerucut, S sama dengan panjang garis pelukis kerucut atau panjang garis lurus dari pusat lingkaran dasar ke tepi kerucut atau apex. Contoh, diketahui kerucut memiliki panjang jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm, dan sisi 10 cm. Berapa luas permukaannya? Jawabannya, jadi di sini kita ketahui bahwa R-nya adalah 6 cm, tingginya adalah 8 cm, sisinya 10 cm. Jadi, luas selimut kerucut atau L1 yaitu V dikali R dikali S, jadi 3,14 dikali 6 dikali 10, hasilnya 188,4. Nah, untuk luas alas bangun ruang kerucut atau L2 sama dengan V dikali R kuadrat, yaitu 3,14 dikali 6 kuadrat, sama dengan 113,04. Dan untuk rumus luas permukaan kerucut yaitu V dikali R dalam kurung S ditambah R dikali L. Jadi L1 ditambah L2 sama dengan 188,4 ditambah 113,04, hasilnya 301,44. Jadi luas permukaan kerucut diperoleh 301,44 cm kuadrat. Lalu, untuk mencari volume kerucut, kamu dapat menggunakan rumus berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat 1 dikali H. H artinya tinggi kerucut, P artinya volume kerucut, R artinya jari-jari kerucut. Contoh soal lagi, misalkan kerucut memiliki jari-jari atau R sebesar 6 cm dan tinggi atau H sebesar 10 cm. Maka volume kerucut atau P dapat dihitung sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 6 cm kuadrat dikali 10 cm. V sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 36 cm kuadrat dikali 10. Volume sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 360 cm akar 3. Jadi volume kerucut dalam contoh tersebut adalah 376,8 cm akar 3. Apa saja manfaat kerucut dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada gambar-gambar yang ditampilkan di dalam video. Ini bisa kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari.